Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya, Asep Suparman, pada perkuliahan morfologi. Mudah-mudahan Anda belum bosan. Oke, jauh sebelum ini, em, saya pernah memperkenalkan kepada Anda dua istilah yaitu concatenative sama non-concatenative operation. Kalau Anda sudah lupa, saya akan coba ingatkan kembali. Untuk mengingatkan kembali, concatenative operation itu singkatnya adalah modifikasi kata atau perubahan dalam morfologi dengan cara penambahan materi baru. Sementara non-concatenative operation itu perubahan dalam morfologi tanpa penambahan materi baru. Kalau dulu saya bilangnya yang concatenative operation itu adalah word modification by adding new materials. Nah, contoh yang paling umum dari concatenative operation itu adalah affixation, baik itu prefixation ataupun suffixation. Kemudian contoh lainnya dari proses morfologi yang berada di bawah concatenative operation itu adalah compounding. Nah, ini juga termasuk concatenative operation. Compounding insya Allah akan kita bahas setelah video ini gitu. Nanti ada juga blending gitu. Oke. Nah, yang non concatenative operation salah satunya yang akan kita bahas kali ini itu adalah internal change. Proses perubahan morfologi tanpa penambahan materi baru. Saya nggak akan ngasih definisi-definisi seperti biasa, saya akan ngasih contoh saja. Sebenarnya dulu kita juga sudah pernah bahas ya, yang internal change itu ada vocalic change sama stress shift. Ada perubahan suara vowel ataupun perpindahan stress. Nah, yang akan kita bahas pada kali ini ya vocalic change saja, karena itu yang paling umum. Gitu. Contoh perubahannya adalah food menjadi feed. Nah, ini kan berubah suara vowelnya saja, gitu. Kalau biasanya Anda membuat plural dalam noun itu dengan menambah s, misal house menjadi houses gitu. Nah, kalau ini contoh yang concatenated. Ada penambahan materi baru yaitu suffix s. Tapi kalau untuk kasus mouse misal menjadi mice, food menjadi feed, dan contoh-contoh lainnya seperti man, banyak ya, man menjadi man, woman menjadi women. Nah, itu juga perubahan yang disebut dengan vocalic change gitu. Jadi nggak ada materi baru kalau di sini yang ada adalah perubahan suara vowel. Sebentar, Pak. Itu mouse dengan mice itu ada penambahan pergantian dari S menjadi C gitu. Oh, jangan dilihat sekali lagi dalam morfologi itu jangan dilihat bagaimana suatu kata itu ditulis, tapi bagaimana suatu kata itu diucapkan atau pronunciation-nya gitu. Jadi kalau Anda lihat yang berubah di sini sebenarnya, nah gini, ini kan dari mouse menjadi mice gitu. Saya copy saja supaya saya nggak harus ngetik. Yang berubah kan hanya satu, suara vowel au menjadi I. Pak itu tuh vowel? Iya kan diftong itu termasuk vowel. Itu ini kan berubah menjadi au menjadi I. Sementara suara lainnya sama se itu gak berubah gitu. Ya, ini yang disebut dengan internal change atau vocalic change gitu. Jadi perubahannya tidak tidak seperti house menjadi houses gitu. Mouse itu nggak menjadi mouses tapi menjadi mice gitu. Perubahannya tanpa penambahan materi apapun melainkan dengan mengubah suara vowelnya. Banyak contoh lainnya seperti laos menjadi lies gitu ya. Itu juga contoh perubahan internal yang terjadi dalam bahasa Inggris gitu, tepatnya dalam kelas kata noun. Sebenarnya ada juga nanti di kelas kata verb gitu. Nah, tapi sebelum itu saya akan bahas dulu kenapa ada seperti ini.
kenapa nggak seragam saja gitu bahasa Inggris itu udah we kalau jamak ditambahan S atau gitu ya biar gariut ke kitanya ya itu bukan kita yang memutuskan jadi sebenarnya ini adalah warisan atau sisa-sisa dari bahasa Jerman jadi kan bahasa Inggris itu adalah anaknya bahasa Jerman turunan dari bahasa Jerman kan bahasa Inggris itu rumpun dari termasuk rumpun Germanic language gitu nah ini sebenarnya sisa-sisa atau warisan dari bahasa Jerman yang masih tersisa gitu, yang masih tersisa dalam bahasa Inggris. Semuanya sudah berubah, berubahnya itu dengan penambahan S gitu kalau mau dijamakan. Nah, yang ini, yang kasus-kasus ini, mouse menjadi mice, foot menjadi feet, man menjadi man menjadi man. Sorry. Itu kalau dalam bahasa Jerman ada istilah yang disebut dengan umlaut gitu. Umlaut itu apa? Anda kalau dalam bahasa Jerman pernah lihat A seperti ini, kemudian O seperti ini, sorry, O seperti ini, dan O seperti ini, gitu. Nah, ini teh sebenarnya biasanya dipakai untuk mengubah 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 bentuk kata benda yang singular menjadi pluralnya dalam bahasa Jerman. Misal ya, tolong koreksi saya jika salah, terutama cara mengucapkannya, gitu. Nah, seperti ini. Oke, ini suara A yang biasa itu dibaca A kalau nggak salah dalam bahasa Jerman. Saya pernah belajar bahasa Jerman, cuma sebentar saja, cuma mengenalkan diri saja terhadap bahasa Jerman. Jadi kalau salah, tolong dikoreksi. Nah, kalau yang A ini bacanya A biasa. Kalau yang A ini bacanya E. Kalau dalam bahasa Inggris itu suara suara A yang umlaut itu, kalau dalam bahasa Inggris itu sama dengan suara mana ya? Sebentar. Eh, Suara ini. Bentar, saya masih nyari simbolnya. Kok gak ada ya? Suara E. Kayak kayak man, kayak head. Mana ya? Bentar, saya cari dulu simbolnya. Eh, kayak man. Atau, bentar. Atau kayak bat gitu, kayak bat. E. Nah, ketemu ya. Nah, suara A yang umlaut ini dibacanya seperti ini kalau dalam bahasa Inggris gitu. Gini, seperti ini dibahas dibacanya gitu. Gitu. Jadi kalau yang ini father, ini father sama dengan father singular. Yang father itu sama dengan father kalau di kita, kalau dalam bahasa Inggris. Nah, yang vetter, aduh, bahasa Jermannya gimana ya? Nah, ini tuh sama dengan fathers gitu. Karena ini suaranya berbeda ya. Ini suaranya A, ini suaranya E. Berarti ini vater, vater. Ini vetter, vetter. Nah, itulah kira-kira gitu. Jadi, ini tuh warisan dari bahasa Jerman. Contoh lainnya adalah vogel, burung, bird. Sementara kalau jamaknya itu pakai ini, pakai O yang ini, O umlaut. Ini jadi vogel. Dari vogel menjadi vogel. Ini bird, ini adalah birds gitu. Kira-kira seperti itu. Mohon maaf bahasa Jerman saya agak belibet atau salah mungkin. Oke, tolong dikoreksi jika salah kalau Anda bisa bahasa Jerman. Gitu ya. Jadi perubahan suara ini warisan dari bahasa Jerman seperti ini gitu. Jadi dalam bahasa Jerman
untuk menjamakannya tidak ditambah S seperti father ini, nggak jadi gini gitu, tapi berubah menjadi A umlaut seperti ini gitu. Dari father menjadi vetter gitu. Itu dalam bahasa Jerman. Nah, dalam bahasa Inggris ini sisanya mungkin dari mouse menjadi mice, foot menjadi feet, man menjadi man gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, internal change ini juga terjadi tidak hanya di kelas kata noun, juga banyak juga di verb, bisa menjadi dari swim menjadi swam, kemudian menjadi swam. Banyak banget ya. Dari misal begin, began, begun, drink, drank, drunk. Nah, itu adalah contoh-contoh vocalic change dalam bahasa Inggris atau internal change dalam bahasa Inggris. Drink, drank, drunk. Kemudian begin, began, begun. Oke, Pak, kenapa ini nggak disebut suppletion saja sih food menjadi feed? Biar kan sebelumnya kita sudah belajar suppletion ya di video sebelumnya. Kenapa ini nggak disebut suppletion? Oh enggak, ini nggak disebut suppletion karena memang masih ada hubungan antara mouse dengan mice. Beda kasusnya jika mouse ini singular, kemudian pluralnya adalah cats. Nah, ini baru suppletion karena nggak ada hubungan sama sekali. Sementara kan ini ada hubungannya mouse dengan mice gitu. Tapi nggak gini kan gitu kasusnya, nggak meminjam dari kata yang lain. Jadi suppletion itu kasusnya ketika terjadi peminjaman dari kata yang lain gitu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.